Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Ayu. Di sini saya memberikan edukasi tentang ibu bersalin dengan menggunakan forceps. Pemeriksaan forceps adalah tindakan obstetrik yang bertujuan untuk mempercepat kala pengeluaran dengan jalan menarik bagian bawah janin atau kepala dengan alat forceps. Tindakan ini dilakukan karena ibunya tidak dapat mengedan efektif untuk melahirkan janin. Forceps ini alat yang digunakan untuk membantu vagina melahirkan. Sebuah alat yang berbentuk sendok atau tang penjepit dengan ukuran yang besar. Indikasinya harus ada indikasi. Yang kedua, ketuban sudah pecah. Yang ketiga, pembukaan sudah lengkap. Yang keempat, kepala sudah dalam janin lahir atau janin yang hidup. Yang kelima, itu tidak boleh ada panggul sempit. Nah, indikasi pada janinnya itu juga gawat janin. Terus tanda-tanda dari gawat janin itu, DJJ-nya cepat, kurang lebih 160 kali per menit dan tidak teratur. Yang kedua, DJJ-nya lambat. Yang ketiga, ada mekonium. Nah, indikasi pada ibunya itu ada ruptur uteri mengencang, adanya edema pada vagina dan vulva, adanya tanda-tanda infeksi, eklamsia yang mengencang. Pada ibu-ibu yang tidak boleh mengejan lama itu ada ibu dengan DC, ibu dengan TB, ibu dengan anemia berat, ibu dengan preeklamsia berat, ibu dengan asam brokial, partus tidak maju, dan ibu sudah kehabisan tenaga. Apakah layar forceps itu dibolehkan? Boleh, kalau kepala bayi ada di posisi yang salah. Yang kedua, leher rahimnya telah melebar dan posisi kepala bayi pun sudah berada di jalan keluar rahim, namun tidak sanggup untuk mendorong keluar. Yang ketiga, telah mengejan tapi persalinan tidak mengalami kemajuan. Yang keempat, memiliki masalah kesehatan seperti penyempitan katup aorta jantung sehingga dokter membatasi untuk mengejan. Nah, yang kelima, ada gangguan detak jantung pada bayi. Yang tidak diperbolehkan melahirkan dengan forceps, yang pertama, posisi kepala bayi tidak ketahuan. Yang kedua, bahu atau lengan bayi menutupi jalan lahir. Yang ketiga, bayi memiliki kondisi yang mempengaruhi kekuatan tulangnya. Yang keempat, bayi tidak mempunyai panggul karena ukurannya yang besar atau panggul Anda yang kecil. Risiko setelah melahirkan dengan forceps yang dialami oleh ibunya. Yang pertama, sulit buang air kecil, nyeri di jaringan antara vagina dan anus atau perineum. Yang ketiga, cedera pada vagina. Yang keempat, tinja jangka panjang dan jangka pendek. Yang kelima itu anemia, rahimnya rusak. Yang ketujuh, cedera pada kantung kemih, kelemahan otot. Yang kedelapan, pendarahan dan infeksi. Risiko yang berpotensi menimpa bayinya itu biasanya kejang, luka ringan di bagian wajah, retak pada tulang tengkorak, pendarahan dalam tulang tengkorak, cedera pada bagian luar, jadi kelemahan sementara pada otot-otot wajah. Pemulihannya akan merasakan perih ketika buang air kecil. Untuk meredakannya, tuangkan air hangat di area genital saat buang air kecil dan bilas setelahnya. Meredakan luka biasanya dikompres dengan air es yang dilapisi oleh kain atau handuk. Terus duduk dengan hati-hati menggunakan senderan bantal. Hindari nyeri saat buang air besar dengan menekan luka saat mengejan. Dan lakukan senam Kegel untuk mengencangkan otot-otot panggul. Sekian edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.